Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema 4 ajakan Tuhan Yesus. 4 ajakan Tuhan Yesus. Hidup tak semudah membalik telapak tangan. Tetapi bila kita hidup bersama Tuhan Yesus, hidup kita ditopang oleh telapak tangan yang penuh berkat. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa siapapun untuk datang kepadanya, tetapi Dia mengajak kita untuk datang kepadanya, supaya setiap orang yang datang kepadanya memperoleh keselamatan, memperoleh berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang abadi. Saat ini kita akan belajar 4 ajakan Tuhan Yesus yang mendatangkan berkat bagi kita yang mau menanggapinya dan mau mengikutinya. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajak, Dia berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku. Matius pasal 4 ayat 19 berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus memanggil para penjala ikan, para nelayan untuk menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memanggil orang-orang biasa yang bersedia memberikan dirinya untuk dipakai olehnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Maukah kita menjadi orang-orang yang luar biasa? Ikutlah Tuhan Yesus. Ajakan yang kedua, marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah ajakan juru selamat yang akan diberikan, yang akan memberikan saudara kelegaan kepada siapapun yang mau datang kepadanya. Saudaraku, jangan menolak ajakan Tuhan Yesus. Siapapun kita yang sedang mengalami letih lesu dan berbeban berat karena banyak masalah, banyak problema saudara yang datang menekan kita saat ini, datanglah kepada Tuhan Yesus juru selamat kita dan kita akan memperoleh kelegaan. Puji Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, Bapak Ibu, selain memberikan kelegaan kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita damai sejahtera. Puji Tuhan. Damai sejahtera yang mau datang kepadanya, sehingga kita tidak menjadi gelisah dan hati kita tidak gentar lagi. Ajakan yang ketiga dari Tuhan Yesus adalah pikulah kuk dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 29 sampai 30 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita kuk, saudara. Tapi kuk yang dipasang oleh Tuhan itu enak, dan bebannya saudara yang Tuhan pasang itu ringan. Karena Tuhan tidak mau hidup kita dipenuhi dengan beban yang berat, saudara. Tidak mau. Tuhan ingin meringankan beban kita. Tuhan Yesus juga adalah guru agung yang lemah lembut dan rendah hati. Kita yang belajar kepadanya, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan, saudara, kedamaian, ketentraman. Marilah kita sungguh-sungguh, saudara, mengikut Tuhan Yesus. Dan belajarlah kepada Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Nya, supaya jiwa kita dipenuhi dengan ketenangan, saudara. Dan ajakan yang keempat adalah tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 5 berkata, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, kenapa kita harus tinggal di dalam Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting itu harus menempel pada pokok anggur supaya dapat hidup, saudara, dan berbuah banyak dan tidak menjadi kering. Bila kita tinggal di dalam Yesus yang adalah pokok anggur, kehidupan kita, saudara, kita dapat berbuah. Tapi kalau kita tidak tinggal, saudara, kita tidak dapat berbuah apa-apa. Tidak dapat berbuat juga apa-apa. Bahkan kita akan mati, saudara, kekeringan, tak berdaya dan tak berguna. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tinggal di dalamnya. Karena Tuhan Yesus ingin memberkati kita, saudara, dan memakai kita untuk alat kemuliaan-Nya. Karena itu, marilah saudara, kita menerima ajakan Tuhan Yesus yang begitu lembut, rendah hati dan penuh kasih, supaya hidup kita diselamatkan, supaya hidup kita diberkati, supaya kita dipakai menjadi alatnya untuk kemuliaan namanya. Jangan saudara menolak ajakan Tuhan Yesus. 4 ajakan Tuhan Yesus untuk kita semua. Saya ulang lagi. Yang pertama, ikutlah aku, kata Tuhan. Marilah kepadaku. Yang ketiga, pikulah kuk dan belajarlah kepadaku. Dan yang keempat, tinggallah di dalam aku. Maka hidup kita akan diberkati. Jangan tolak ajakan Tuhan Yesus. Terimalah, buka hatimu, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, sumber berkat yang mengampuni segala dosa-dosamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau mau mengajak kami orang yang berdosa supaya hidup kami diberkati. Kami mau membuka hati kami dan menerima ajakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.